Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila hadratil imami Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila hadratil imamil hafidh Abi Muhammad Abdullah Sa'ad bin Sa'id ibn Abi Jamrah Al-Azadi Al-Andalusi. Al-Fatihah. Thumma ila jami'i muallifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami'i man najazana ila al-muntaha. Syai'un lillahi al-amrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Udah nambah keset sih tak pas sampai hadis gitu 24 25. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-25. An Jabir bin Abdullah. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id dan Abi Sa'id. Solaya mereka berdua sholat, ya. Jabir dan Abdullah ini sholat.
Fisafinati, di dalam safinati perahu. Qaimaini, dengan berdiri keduanya. Waqala, dan berkata, siapa Al-Hasanu Hasan. Ini Al-Hasan di sini adalah Hasan Al-Basri, ya. Tabi'in, ya, di Imam Tabi'in yang alim namanya Hasan Al-Basri dari Basrah. Tusalli, nah itu yang apa? Terjemah itu harus disepasi itu. Tusolli spasi. Qaiman. Oke, itu salah ketik. Tusolli spasi. Jadi tusolli lam, ditasdid terus enten yae, spasi qaiman. Ini cuman ketoke salah ketik. Tusolli qaiman, tusolli, mereka berdua sholat, atau sholatlah mereka berdua, atau tusolli, mereka berdua sholat qaiman, dengan berdiri, sholat dengan berdiri. Malam tasukko, malam selama tidak, tasukko membebani, ala ashabika, kepada teman-temanmu. Taduru, berlalu lalang. Ma'aha, di dalam perahu. Wa illa, apabila tidak, faqaidan, maka duduklah. Jadi dari hadis ini, ini menceritakan orang sholat di dalam perahu. Kalau kita nggak ada perahu di sini daratan, sholat di atas kendaraan, boleh sholat berdiri, kalau tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau mengganggu, duduklah. Mungkin dulu kan perahu nggak seperti sekarang. Sekarang kan perahu itu besarnya luar biasa. Bahkan ada perahu-perahu yang besar sekarang kan sekampung. Ini perahunya. Begitu juga ketika kita sholat, ya, sholatnya di atas kendaraan. Mungkin bis, ya, karena perjalanan jauh. Juga mungkin pesawat, ya, kita cukup duduk di kursi sholat, menghadap kiblatnya juga mengikuti kiblatnya kendaraan. Sudah kemanapun arahnya kendaraan, kita mengikuti itu tetap boleh sholat. Nah, ini dasarnya dari hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir dan Abdillah dan ditegaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi apapun boleh selama tidak mengganggu ketertiban sosial.
Terus bagaimana kalau sholat Jumat terus jamaahnya di jalan, jalannya macet, setelah itu ada ambulan lewat nggak bisa. Ini juga menjadi satu hal masalah ya. Sekarang kan banyak orang sholat Jumat dan sebagainya, masjidnya tidak cukup, apalagi di kota besar ya. Dari masjid itu jamaahnya meluber. Mau dibesarkan masjidnya, kalau sholat 5 waktu jamaahnya satu shop saja nggak penuh. Ini yang jadi masalah juga. Tapi ketika Jumat meluber sampai di jalan-jalan, makanya menurut fikih bagaimana menutup jalan umum ketika itu ada orang sakit darurat dibawa ambulannya nggak bisa lewat gara-gara ditempati orang sholat. Nah, ini juga dibahas oleh ulama. Makanya kalau bisa jenengan jadi takmir masjid, jangan sampai jalan itu digunakan sholat. Takutnya kalau ada darurat seperti itu yang nanggung dosa adalah takmirnya, imamnya sampai jamaahnya ya, karena nggak bisa lewat. Kita lanjutkan. An Anas bin Malikin, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas, kunna, kami ya, nusolli sholat ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadhu, kemudian meletakkan ahaduna, salah satu dari kami, torofa ujung asaubi, pakaian, min syiddati, saking bangetnya ya, min saking syiddati bangetnya, al hari, panas, fi makanis sujudi, fi makani, di tempat, as-sujudi, sujud. Nah, jadi ini menceritakan zaman dulu desain masjid di zaman Nabi itu kan tidak ada atapnya. Masjid dikotai botol, temboknya, atapnya terbuka. Dan jangan kalau pergi ke Masjidil Haram itu kan tidak ada atapnya. Itu mengenang arsitekturnya Nabi, baru yang di pinggir-pinggirnya itu ada atapnya. Andai kata itu oleh pemerintah Arab, marmernya itu tidak, lantainya tidak diberi marmer yang dari Eropa Timur itu, ya dengan sholat di situ nggak mungkin kuat, saking panasnya. Kalau cuman lantai semen bahan kayak di kita nggak kuat 40 derajat. Tapi alhamdulillah pemerintahan Arab itu punya ide-ide yang luar biasa, diambilkan marmer. Terakhir 2010 ada pembangunan itu, saya tanya arsiteknya sama yang di situ, ini marmer dari mana yang besar-besar tebel-tebel? Ini dari China. Ada yang dari China, ada yang dari daerah Spanyol dan sebagainya. Oh kawan, ya marmer tebel aku ini. Dan marmernya di udara dan suhu yang panas ternyata ya dingin. Tapi jenengan yang belum pernah di atas tahun 2010 ke sana, dulu masih marmer biasa, masih terasa, makanya pakai sendal yang namanya khuf itu. Okay. Jadi ini yang diceritakan di zaman Nabi, ketika sholat saking panasnya, boleh nggak dikasih ujung kepala kita ini dikasih kain, sehingga muncullah pada waktu itu budaya dari ibadah rumah Allahnya adalah sajadah. Orang-orang dari Cina,
orang-orang dari Turki datang, wih kok panas. Akhirnya mereka menawarkan, ini loh kami punya produk. Nah, kalau panas, kakinya panas, semuanya panas, pakailah sajadah, tempatnya sujud. Akhirnya nenek moyang kita yang haji tahun-tahun sebelum abad ke-19 itu pulang bawa sajadah. Sajadah kan bukan punya kita, punyanya orang sana. Kalau kita bukan sajadah, kloso. Kloso dari apa? Daun pandan. Saya beli yang dari Turki itu sampai sekarang wanginya dicuci bolak-balik itu tetap wangi. Kalau di kita wangi dibawa pulang pakai sholat 2 kali apek. Ini perbedaan kualitasnya ini ya. Jadi ini mengisahkan sujud dengan menggunakan ujung bajunya saking panasnya. Bajunya orang sana kan panjang, terus yang ujung bajunya untuk meletakkan itu. Jadi ini tidak ada masalah ya. Semakin berkembangnya teknologi, kita nggak pakai baju tapi langsung pakai sajadah. Sajadah yang tebal. Nah, untuk sholat di Masjidil Haram atau sholat di masjid yang tidak ada atapnya itu juga nggak jadi panas. Tapi sekarang hampir tidak saya temui masjid di Timur Tengah yang tidak ada atapnya. Ada lagi yang di Al-Azhar itu ya luas gitu, tapi ya ada masjidnya di tengah-tengahnya, ada atapnya kecil. Kita lanjutkan Anasin, hadis diriwayatkan dari Anas, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anna Nabiya, bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam ro'a, melihat tukhomatan, ada dahak fil kiblati, di dinding kiblat. Fahakahu, kemudian beliau menggaruk biyadihi, dengan tangan beliau. Waruwiya, waruwiya, dan tampak beliau, waruwiya, dan tampak minhu, dari beliau, karohiyatan, kejengkelan, atau ru'ya, tampak karohiyatuhu, rasa jengkel beliau. Lidzalika, karena itu, wasyaddatuhu, dan jengkel sekali, alaihi, pada itu. Waqala, dan bersabda Nabi, inna, jika ahadakum, salah seorang dari kalian, idza, ketika koma, berdiri, yusolli, sholat, fa innama, sesungguhnya, yunaji, dia sedang berbisik, Rabbahu, dengan Tuhannya, atau
Rabbahu Tuhannya, bainahu antaranya atau dengannya, wa bainal kiblati, wa baina dan di antara al kiblati kiblat, fala maka jangan sekali-kali ya bezuqonna meludah fi kiblatihi ke arah kiblat, walakin tetapi an yasarihi an ke yasarihi arah kiri, atau tahta di bawah, qadamaihi kedua telapak kaki, tsumma kemudian akhoda memegang Nabi atau Nabi memegang torofa tepi ridaihi selendangnya, fabasoko maka meludah Nabi fihi di situ, tsumma kemudian rodda beliau membalik ba'dahu sebagian selendangnya, ala atas ba'din sebagian lainnya, faqala lalu berkata, atau yaf'alu bisa dilakukan, hakada seperti ini. Nah, ini meludah tak boleh ke arah depan. Ini dijelaskan juga dalam tasawufnya Imam Ghazali, meludah arah depan, arah kanan tak boleh, bolehnya ke kiri. Kalau nggak ke kiri ya ke bawah. Makanya ketika kita sholat tiba-tiba masih menyisakan makanan di mulut yang nggak besar, kecil, nggak dilepas, dikeluarkan itu mengganggu, mau nggak dikeluarkan mau ditelan juga membatalkan wudhu. Maka itu kalau mau mengeluarkan sisa makanan ya dikeluarkan dengan arah yang ke kiri. Karena apa kata Nabi, ketika kita sholat kita kan sedang berbisik-bisik dengan Allah. Ya, kalau kata terjemahnya bahasa Indonesia ya sedang berdialog dengan Allah. Maka jangan meludah ke depan, karena di depan itu ada Allah yang kita sembah. Atau di antara orang yang ada di depan itu tidak boleh juga meludah ke depan. Ke kanan pun juga tidak boleh. Yang boleh ke kiri atau ke bawah.
Kalau tidak meludah, kalau zaman sekarang, kalau tadi kan Nabi selendangnya, kalau zaman sekarang kan seperti saya sering ngantongi tisu. Yang meludahnya di tisu, dibolak-balik sampai gelap ini mulut bersih, baru dibuang ke tempat sampah. Oke, jadi ini kalau zaman dulu Nabi kan selendangnya kainnya untuk menahan ludahnya, tapi kan dibolak-balik ya, sampai rumah baru dicuci. Sekarang sudah canggih ya, nggak perlu bawa kain pipe, ya bawa tisu. Tisu pun macam-macam sekarang, ada tisu basah, ada tisu yang tebal, bisa langsung menyerap air dalam jumlah yang banyak. Kayak basah itu langsung bersih. Zaman sekarang kita kalau bepergian ya memang perlu itu, karena di masjid-masjid yang tempat umum kita kan nggak tahu kebiasaan masjidnya, jamaahnya. Ini tadi ada air, ini air apa? Air bocoran hujan, apa bekas kakinya wudhu dari tempat wudhu itu menyisakan bekas di lantai, atau ini kencingnya kucing. Maka di tempat kita mau sholat, kalau ada basah itu kan dibersihkan. Ini dulu sampai Nabi menggaruk yang namanya dahak nempel di dinding kiblat. Kalau zaman dulu ya dimaklumilah, 1400 tahun yang lalu kan di Arab juga masih primitif. Sekarang ya enggak, sekarang dindingnya bersih, semuanya bersih, wangi, dan setiap detik dipel, ya petugasnya dipel. Banyak kan sekarang yang ngepel orang India. Nabi menyontohkan seperti ini loh, seperti ini ya. Kita nggak usah saya bayangkan, hanya bisa sendiri menyontohkan bagaimana membersihkan ludah dahak di mulut. Itu Nabi sampai mencontohi seperti itu. Aku baca ke orang Arab zaman dulu. Kemudian kita lanjutkan, wa an Aisyata, hadis diceritakan dari Sayyidah Aisyah. Qalat berkata, Sayyidah Aisyah, kana nabiyyu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu yuhibbut tayammuna, suka mendahulukan yang kanan, selama istato'a, beliau mampu, fi sya'nihi, dalam perbuatannya, kullihi, seluruhnya, fi zuhurihi, dalam bersuci, wa tarajjulihi, dan bersisir, wa tana'ulihi, dan memakai sandal. Ya, jadi Nabi mendahulukan anggota yang kanan dalam segala hal. Contoh saja, kita kan ada undangan di Kenduren, hajatan, tahlilan. Walaupun di sebelah kiri kita ini, para sepuh bini sepuh, ini ada anak kecil di sebelah kanan. Ini Nabi mendahulukan yang di sebelah kanan sampai selesai. Kon ngawur itu bahaya untuk keren. Jadi Nabi kan dari kanan, bahaya kamu berarti bahaya kan nanti hadis iki, gitu. Ini Nabi itu mencontohkan ketika bersama para sahabat, yang di kirinya ini sahabat-sahabat yang ngetop, di sebelah kanannya anak-anak kecil. Ya Nabi itu memberikan yang kecil dulu, yang kanan sampai selesai baru yang kiri. Jadi ini mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Memang Pak Lurah, Pak Camat kiri, kanan sebelah kiri. Kalau dia protes dibacakan hadisnya.
Kemudian bersesuci pun kanan, semuanya kanan, apapun kanan. Terus masuk ke masjid juga kanan, keluarnya ke masjid kiri. Bagaimana dengan mendahulukan yang kanan ketika masuk masjid itu kok kiri kakinya? Nah, ini diajari Nabi. Kita masuk masjid wajib kanan, ya, mendahulukan yang kanan. Ya, etika yang diajarkan Nabi kanan, oke, nggak masalah. Keluar masjidnya kiri. Terus kalau kita memakai sandal kiri dulu bagaimana? Nah, ini diajarkan Nabi, kalau keluar dari masjid, kaki kiri jangan masuk ke sandal. Kaki kiri nginjek sandal dulu, barulah yang kanan dimasukkan ke sandal, setelah itu baru yang kiri. Loh, gini sampai diajari Nabi begitu, oke? Jadi keluar masjid, kaki kita ini jangan langsung masuk slopnya sandal atau sepatu. Lompen, jadi sendalnya itu diinjek dulu dengan kaki kiri, baru pas kanan keluar tadi, giliran yang kedua masuklah ke sandal yang kanan, baru kemudian yang kiri. Saya kadang tak perhatikannya. Nah, itu sosial keagamaan ya, masalah sosial keagamaan. Ngomong berarti belum paham cara menggunakan sandal ketika keluar dari masjid. Apa nek tuwek gruyuh-gruyuh ngono kuwi. Langsung ke kiri kayak ibu saya dulu. Jadi ibu, saya tahan, saya pakaikan sandalnya yang kanan baru yang kiri. Ya, jadi itu yang diajarkan Nabi, kalau keluar masjid sandal kiri diinjek dulu dengan kaki kiri, baru kaki kanan keluar langsung masuk ke sandal, baru nanti kedua adalah yang kiri. Kita lanjutkan. An Ka'b bin Malikin. An Ka'b bin Malikin, ini yang apa? Terjemah itu diganti ya, kasroh. Masalah ini ada an. Salah ketik ini. An Ka'b bin bahasa Arab niku kalau nu berarti kita, kalau tu berarti kamu. Oke. Huwa huma hum, hiya huma huma, guna anta antum antum. Jadi kalau kata menulis, kalau naktubu berarti kita menulis. Sholat, kalau usoli saya sholat, kalau nusoli kami sholat. Niku perubahan dalam bahasa Arab. Nah, niku ngajine sorop kalih nahu. Ayem, gitu. Bahasa Inggrisnya kan I wish they hisiit. Nah, niku dalam bahasa Arab itu. Makanya apalan hum, ya huma, guna anta antuma antum, anti antuna ya. Anti antuma antuna ana nahnu. Nah, ketika ana berarti musolli, sholat. Kalau saya sholat berarti musolli. Kalau kita sholat berarti nusolli. An Ka'b bin Malikin, hadis diceritakan dari Ka'ab bin Malik. Kana Nabiyu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ketika qadima datang min dari safarin bepergian, bada'a terlebih dulu singgah
bil masjidi di masjid, fasolli dan melakukan sholat, sholat 2 rakaat dalam kurung 2 rakaat, fihi di situ atau di masjid. Jadi Nabi ketika bepergian jauh, Nabi dulu jauh kalau pergi, nggak kayak kalau kita masih dari sawah pulang ya enggak. Contohnya kalau jenengan pulang dari Gresik, Surabaya, itu kalau ikuti Nabi jangan masuk rumah dulu, masuk ke masjid, musola, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, baru masuk ke rumah. Terus masuk ke rumah, mengucapkan salam, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu depan mau saya tulisi nanti. Itu gerbang sudah jadi, sudah saya pesankan. Gerbang saya nanti saya tulis, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalau masuk rumah, supaya rumahnya itu diberkahi Allah, nggak telat rizkinya. Rizki itu bukan hanya harta saja, ilmu, kesehatan. Nah itulah salamnya persis di dalam tahiyat. Maka ketika kita tahiyat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, terus gak dijawab oleh para nabi dan rasul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu orang-orang yang ma'rifat billah itu sudah menangis. Karena azab yang paling berat buat mereka adalah hijabnya Allah. Kalau kita kan berujul assalamualaikum dijawab gak dijawab sekarang. Jadi para nabi dan rasul kita ucapkan salam. Dulu nabi, sahabat sampai tabiin itu begitu sampai di kalimat itu langsung dijawab. Saya pernah hanya beberapa kali aja assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dijawab. Lama-lama nggak dijawab lagi. Terus saya mikir, wah kakak dosa mana? Ya karena hijab yang adab yang paling berat adalah hijab. Hijab kita ini kan sebenarnya dosa adab yang paling berat bagi orang mukmin itu bukan dikirim ke neraka karena nggak bisa menyaksikan Allah yang kita sembah ini. Makanya ini Nabi selalu datang dari mana-mana itu mampirnya ke masjid dulu. Ya tempatnya jauh ya, bukan lu mau nang moro ya balik rene mlebu musala masjid. Apa haji saya ini selalu kebet. Dan diceritakan dalam hadis ini bepergiannya jauh ya, paling nggak ke Surabaya lah. Kalau ke utara ya ke Tuban, Lamongan gitu ya. Tapi yang dinamakan jauh di zaman Nabi dengan zaman kita berbeda. Satu marhalah itu dulu kan 60 kilo. Di satu marhalah itu 60 kilo. Makanya orang bepergian 60 kilo itu nggak wajib puasa, boleh mokel. Karena kata Allah di ayatnya kan begitu. Awala safarin itu satu marhalah. Satu marhalah dari sini Mojokerto. Dengan ke Mojokerto pagi jam 09.00 wis balik ke omah. Sekarang ini lah ada tol. Saya bersama keluarga pagi pergi ke Semarang, belum asar udah nyampe rumah lagi. Bisa nggak itu kalau dikaitkan dengan marhalah nggak usah puasa? Ya itu dulu kan ceritanya jalan kaki bawa onta. Sekarang naik Innova pergi ke Semarang pagi. Semarang sini sekarang cuma 2,5 jam kalau naik kendaraan besar. Kayak Innova itu 2,5 jam, 3 jam nyampe pelan-pelan. Nah ada AC, gak ngomong, gak ngorong. Ya, jadi itu perbedaan hukum yang harus diperbaharui. Dalam kuno enak, pengen mokel enak, dolinan banyak Pak Haji. Teman-teman nanggone alun-alun Mojokerto, mulainya sama halal loh. Sama halal mokel balik mana. Jadi itu marhalah dihitung 1400 tahun yang lalu orang bepergian tidak naik mobil. Nah sekarang ke Jakarta cuma 1 jam naik pesawat. Gitu. Makanya kadang orang kaget,
busnya nanti di Jakarta. Sore udah nyampe dari rumah lagi. Rapat hanya berapa jam, setelah rapat langsung pergi naik pesawat malam sudah sampai sini lagi ngaji bisa. Padahal Jakarta. Kalau dulu orang ke Jakarta naik bis ya jauh, ya lama. Dulu aja kita ke Semarang berangkat jam 11 malam sampai sana baru subuh. Belum ada tol itu. Sekarang dipangkas berapa jam? Cuma 3 jam. Kita lanjutkan an Abi Hurairah anna Rasulullah, ya, hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah atau Abu Hurairah anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Innal malaikatu yang terjemah itu dengan ganti innal malaikata. Kalau ada inna dibaca ta. Innal malaikata sesungguhnya para malaikat tusalli mendoakan ala akhadikum kepada salah seorang dari kalian madama selama dia masih berada fi musallahu, yang terjemah ditambahi tasydid ya, fi musallahu, fi musallahu, di musolanya atau di tempat sholatnya. Makanya kalau tempat sholat kecil namanya musola, kalau besar masjid. Fi musallahu, di musolanya atau tempat sholatnya. Alladzi yang sholat fihi di situ malam selama belum yuhdis berhadas taqulu malaikat berdoa Allahumma ya Allah ighfir ampunilah lahu dia Allahumma ya Allah irhamhu rahmatilah dia. Oke. Jadi ini ketika kita masih berada di tempat sholat dan belum berhadas, contohnya kita sholat sunat 2 rakaat di situ. Setelah sholat duduk dulu sebentar, tidak langsung langsung kencing. Itu malaikat mendoakan kepada orang yang duduk di situ.
Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Berilah rahmat dia atau kasihanilah dia. Ada pertanyaan mungkin? Oke. Waalaikumsalam. Oke. 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 Jadi niki lek tengene kitab, niki lek bahasa Indonesia catatan kaki. Ya, ini catatan kaki dari penulis kitab, dari Imam Ibnu Abi Jamrah menjelaskan. Nah, ini kalau berdasarkan hadis ini, nah, hadis ini tidak bisa digunakan untuk menolak pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa sujud di ujung pakaian tidak boleh, bahkan sholatnya dihukumi batal. Nah, sama dengan begini. Ada hadis menceritakan ketika sholat malam Rasulullah itu tangannya Sayyidah Aisyah kan melentang di atas sajadahnya. Kemudian Rasulullah itu memegang tangannya Sayyidah Aisyah untuk dipinggirkan. Orang lain berpendapat berarti kan memegang istri tidak batal. Terus pendapat yang dari ulama Syafi'i mengatakan, loh, jangan-jangan kan kita kan sama-sama nggak tahu itu memegangnya bagaimana. Ternyata apakah Sayyidah Aisyah menggunakan baju lengkap sehingga ada penutupnya ini sehingga dipegang Rasulullah tidak membatalkan. Terus pendapat yang lain, terus pokoknya nyekel tangannya bojone kan narai batal. Nyatanya Rasulullah juga begitu. Sayyidah Aisyah menceritakan ketika Rasulullah sholat malam, terus tanganku ini melentang ke tempat sholatnya Nabi dan diangkat oleh Nabi. Nah, sama dengan ini, karena kita tidak tahu itu tadi baju yang bagaimana sampai membuka aurat atau tidak. Tapi pendapat yang lain mengatakan kemungkinan itu bukan baju yang langsung nempel dengan kita. Orang Arab kan pakai baju terus ada jubahnya lagi. Nah, dimungkinkan yang itu. Kita melihat di fikih Madhabil Arba'ah, empat madhab itu berselisih pendapat memang. Itu yang memperbolehkan kalau memang tadi batal, mungkin Nabi sudah menegur. Oh, ternyata Nabi tidak menegur, tetapi dijelaskan lagi selama secara di fikihnya, selama itu tidak membuka aurat, tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan. Hanya saja ini sang musonef memberikan catatan kaki bahwa ini kalau digunakan pendapatnya Imam Syafi'i dengan hadis ini, maka tetap dihukumi batal. Karena Imam Syafi'i berpendapat itu kalau baju-baju biasa kayak kita ya, terus udel kita kelihatan kan barai batal. Nah, tapi di situ kan Nabi juga sering menggunakan selendang. Selendang kalau kita ya tali selendang ini, serban yang begini kita ini. Nah, itu dimungkinkan begitu dari pendapat madhab yang lain. Nah, bagaimana kita mensikapi ini? Ya tergantung kalau sampai kita membuka aurat mungkin tubuh bagi laki-laki ya batal. Imam Syafi'i berpendapat di dalam fikihnya itu bila bajunya ini nyingkap.
terbuka ya, sehingga auratnya laki-laki itu terbuka. Mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, ini saya mau sampaikan dulu ada pertanyaan. Ya tidak apa-apa, saya senang ini. Dengan selalu bertanya lewat WA. Ini. Pakai lagi ini. Saya persilahkan jenengan kalau punya unek-unek, mungkin karena waktu kita itu kan juga singkat Ramadan ini, di rumah kirim WA saja ke grup, ya, ke grup. Nomor yang bawa nomor grup itu istri saya. Orang-orang gini, kadang sama istri saya bilang, bisa saya sampean umum no, misore jeneng sampean, oke Gus, pokoknya kan, kamu jauh jeneng sampai misore. Jadi tidak apa, jenengan kalau punya undang-undang, karena biasanya kalau sudah di masyarakat itu problematika sosial keagamaan luar biasa. Oke. Jadi ada pertanyaan dari jamaah. Jadi saya ketik apa adanya ya, jadi nggak saya kurangi, nggak saya lebihkan. Saya copy dari HP atau WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun agunipun pangapunten. Saderenge badhe tanglet kangge pengaosan hadis bab ingkang menjelaskan haid. Permasalahannya wonten tiyang lagi junub atau hadas besar belum sampai sesuci, datanglah waqtal haid. Pertanyaannya bagaimana kaifiyah atau cara mandi untuk menghilangkan hadasnya, setelah suci nanti bagaimana niatnya. Itu saya jawab sebagai ibadah tentunya dalam melakukan mandi besar ada kefarduan atau rukun tertentu yang mesti dipenuhi. Tidak terpenuhnya rukun tersebut secara sempurna menjadikan mandi besar yang dilakukan ya, tidak sah, dan orang yang masih dianggap berhadas sehingga dilarang melakukan aktivitas tertentu ya, termasuk ibadah. Nah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah yang terkenal di Indonesia ya, menyebutkan ada dua hal. Ini kitabnya. Jadi ada dua hal yang menjadi rukun mandi besar, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Jadi diguyur dulu di atas ini, ya. Dari atas kalau perempuan rambutnya panjang ya harus basah semuanya, terus sampai ke bawah. Kalau perempuan haid, kemarin Nabi menjelaskan kan dengan pipih diberi nisik. Kalau sekarang kan sudah canggih, ada kapas, ada tisu yang khusus untuk membersihkan misfi. Nah itu dibersihkan dulu sampai bersih, barulah mandi. Oke, mandi besar sampai sempurna. Nah di situ beliau menuliskan furudul husli isnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma', ya, bil ma'i. Jadi fardu atau rukunnya mandi ada dua, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Apa yang disebutkan Syekh Salim di atas kemudian dijabarkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jadi Muhammad Nawawi Al-Bantani, ada yang disebut Al-Jawi, Pak Wapres itu dalam kitab Kasyifatus Saja sekaligus menerangkan tata cara melaksanakan keutamaan rukun tersebut. Nah ini juga kitabnya di Kasyifatus Saja. Nah ini kalau nanti bisa dibaca di kitab ini. Nah pertama, niat mandi besar mesti dilakukan ya
berbarengan dengan syarat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niat anggota badan pertama kali disiramkan ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah ataupun tengah. Bila pada saat pertama kali menyiramkan air ke salah satu anggota badan tidak dibarengi niat, maka anggota badan tersebut harus disiram lagi, mengingat siraman yang pertama tidak dianggap masuk pada aktivitas mandi besar tersebut. Ya. Di situ kalau jenengan mau niatnya nawaitul ghusla li raf'il jinabati. Ya kayak iso niat ingsun atus gede karena Allah taala kebiur-kebiur. Ya. Ini sebagai contoh pada saat mandi besar, Anda pertama kali menyiram bagian muka, namun tidak disertai dengan niat. Ya. Semua yang tidak disertai niat dulu itu dianggap belum mandi besar. Jadi sebaiknya ya niat dulu, nawaitul ghusla li raf'il janabati kalau jinabat, barulah kita menyiramkan air. Bagi orang yang haid, istighathah nifas, nawaitul ghusla li raf'il haidi aw li raf'il nifasi, yaitu doanya kalau ibu-ibu yang nifas haid. Ini ya, itu jawabannya. Kemudian kalau jenengan atau baik orang junub haid maupun nifas bila berniat dengan kalimat-kalimat sebagai berikut: nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Ini sudah mencakup semuanya, ya, hadasil akbari. Kalau punya ini bisa menghafal nawaitul ghusla li raf'il jinabati ketika jinabat, ya habis berhubungan suami istri. Kalau nawaitul ghusla li raf'il haidi bagi ibu-ibu, li raf'il nifasi juga bagi ibu-ibu. Kalau merangkum niatnya semua ya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, nopo nggih hukumnya sama? Niku nopo nggih dan NP. Dan nulis pun disikat ya karena pertanyaan sakit. Aku tak jawab tentang duduk nopo. Kan perlu saya tafsirkan NP. Nopo nggih hukumnya sama dengan tiang yang baru melahirkan, tidak melakukan wiladah lalu nifas. Nah, ini karena nggak jelas jadi nggak jawab. Kalau yang bertanya ada, saya klarifikasi pertanyaan. Niku pripun nopo nggih bener? NP-nya niku nopo? Oh. Oke. Mencoba ya arah-arah cilik-cilik. Nopo nggih KLR keluar tulis KLR, keluar rumah KLR RMH. Ya, karena pertanyaan biar saya akan mentafsirkan sendiri. Ya. Jadi yang niku tidak saya jawab di tulisan, tapi saya jawab secara lisan aja ya, karena saya nggak berani mentafsirkannya. Jadi nopo nggih hukumnya sama dengan dia yang baru melahirkan tidak melakukan wiladah lalu nifas. Sekarang kan ada model-model persalinan yang macam-macam ya. Ada yang disesar, itu malah nggak keluar apa-apa. Tapi kan di kitab fikih seperti Minhajul Talibin, seperti Fathul Muin dijelaskan, itu namanya kalau orang dulu mengatakan persalinan yang tidak melakukan pembasahan. Ya, di kita kan basah, jadi melahirkan tanpa basah. Nanti tidak melalui rahimnya ibu, tapi dibelekrek atasnya, di bawah pusat itu diambil bayinya. Itu ibu tidak mengalami proses melahirkan, yang ada nifas, yang ada wiladah. Tapi imam-imam fikih walaupun tidak melalui jalannya tetap dihukumi seperti orang yang melahirkan normal, okay, normal. Makanya kalau anak pertama sesar dia nggak bisa merasakan nifas bagaimana, merasakan ini bagaimana, tidak bisa. Kadang-kadang kan masih bisa normal. Ben lahir anakku baru taruh kemerdekaan yang 17 Agustus. Terus minta sama dokter, dok nanti saya disesar tanggal 17 Agustus ya. Nah, itu kan udah nyalai kok berarti Allah ketika darah pena malah sesar. Nah, ibu-ibu muda sekarang yang kelahiran 90 ke sini tuh kayaknya sesar itu sebagai tren bahwa suaminya kaya bisa menyesarkan dia. Nah, teman-teman saya yang pilihannya sesar, saya bilang, Pak,
sesar itu adalah keputusan terakhir. Kalau kamu memang betul-betul tidak bisa normal, ya. Tapi selama bisa normal, kamu harus normal. Saya mempelajari orang yang sesar, kalau usianya sudah 40 tahun ke atas, wis mulai ngeluh-ngeluh, jenuh-jenuh, cerkot-cerkot. Karena apa? Ya perut ini dibleker kan nggak mungkin, ini syaratnya balik normal kan ya nggak mungkin. Ya. Nah terus gimana Gus? Makanya toh kalau hamil ya suaminya itu suruh ke tempatku, saya kasih doa bagaimana supaya nggak disesar. Bagaimana dulu istrinya Nabi melahirkan ya nggak sakit, nggak ini. Saya contohkan, nah istri saya juga nggak ada yang sesar, normal-normal saja. Keluarin busuk juga nggak loro. Okay. Bagaimana diajarkan Allah kepada Bunda Maria melahirkan busuk langsung bayinya iso ngomong. Nah, ya kan? Nabi Isa kan begitu lahir langsung digendong bisa ngomong. Jadi dibaca dulu, makanya itu saya suruh menyiapkan air, dibacalah di air itu sampai ini ayatnya, ini doanya dibaca. Setelah itu siapkan di satu tas, tas itu isinya pakaian persiapan mau melahirkan. Ono gupu ini wis siap, tasnya dicangking, siapkan, jangan mendadak. Malah yang disiapkan dulu itu bajunya calon bayi, ini sih kuku ayo melahir burung kok. Ya udah urip, dari mati. Jangan, makanya nenek moyang dulu nggak boleh itu dulu. Penting lahir disik. Wong itu di toko banyak, tinggal baik suruh pergi sudah kasih uang sudah dapat satu kardus gitu. Jadi itu termasuk pertanyaannya. Kalau begitu ya hukumnya sama dengan orang melahirkan normal. Kemudian ini yang ketiga. Nomor 2, bagaimana hukumnya orang haid yang sudah berhenti darahnya tapi belum bersuci dari atasnya, lalu melakukan jima, ya, berhubungan suami istri. Nah, jawabnya ini praktek hubungan badan antara suami istri harus dilakukan dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Ya, hal ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 222. Dulu itu ada orang ya berhubungan biologis cukup vaginanya dibersihkan saja nggak mandi, makanya terus diturunkan ayat ini ya. Makanya harus mandi dulu bersih jinabat bersih baru berhubungan suami istri. Kenapa seperti itu? Ketika perempuan itu sedang menstruasi, itu yang disukai oleh setan. Makanya bapak-bapak itu kalau menstruasi gairahnya malah lebih besar daripada tidak menstruasi. Makanya dilarang berhubungan intim ketika belum suci. Takutnya nanti kalau jadi anak akhirnya cacat. Ya, sisa-sisa darah menstruasinya itu nempel ke janin. Nah, kalau nempel ke kaki, kakinya berarti bisa buntung, bisa keceng. Kalau ke mata, matanya buta kan kasihan nanti. Ini sudah dijelaskan Allah di dalam surat Al-Baqarah ini. Wa yas'alunaka 'anil makhidi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil makhidi. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahhurna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dalilnya. Jadi mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid. Sebenarnya ya sama dengan hadis kemarin, cuma dicuplik oleh Imam Syekh Ibnu Abi Jamroh, ya dicuplik. Kalau di hadis Bukharinya, ya itu di sarahnya juga dijelaskan lengkap seperti ini. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah kotoran, ya. Maka itu jauhilah perempuan saat haid. Jangan kalian dekati mereka hingga mereka suci. Kalau mereka telah suci, maka datangilah mereka dari jalan Allah, ya, yang Allah perintahkan kepadamu.
Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Adapun perihal praktek hubungan badan setelah istri selesai haid sebelum mandi junub, para ulama ini berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sebelum hubungan badan, perempuan tersebut harus mandi wajib atau mandi junub terlebih dulu. Ini walam yajuz al-jumhuru ya ghairi Abi Hanifah idyanuha hatta yang qatibul haid fatatasilu bil ma'i waslan sinabat. Jadi ini kecuali Imam Ibnu Hanifah. Mayoritas ulama selain Abu Hanifah tidak membolehkan hubungan badan seseorang dengan istrinya hingga darah haid itu benar-benar berhenti dan istrinya mandi wajib terlebih dulu. Jadi di kitab ini yang saya jelaskan ini di kitabnya ini dari Fikih Islam, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang kitabnya berjilid-jilid. Itu di juz 3 halaman 553. Okay. Sementara mazhab Hanafi mengatakan bahwa ketika orang perempuan yang melalui masa haid 10 hari tetapi belum sempat mandi, boleh melakukan hubungan badan dengan suaminya. Kalau darahnya sudah berhenti sebelum masa haid selesai, maka ia harus menunggu sekira waktu sholat selesai, durasi antara zuhur hingga asar, atau mandi junub terlebih dahulu sebelum hubungan badan. Ya ternyata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi sendiri juga mensyaratkan dibersihkan dulu misfinya sampai bersih, tapi disuruh nunggu waktunya sholat itu datang. Jadi kalau saya mengikuti madhab yang jumhur mayoritas harus mandi lengkap lah, syarat rukunnya dipenuhi. Ya, ajaran Nabi kan tidak boleh ketika kotor. Istri ketika mau melayani suami kan disuruh pakai wangi-wangian dan sebagainya, bajunya baru. Yang sisanya jenengan baca sendiri untuk menyingkat waktu. Yang di halaman 6 itu ada pertanyaan ya. Nah ini soalnya yang kan kalau tangkep banyak terjadi sambung umum di masyarakat. Nah kalau nyuwun pemantapan. Ya, memang di masyarakat itu sekarang kan problematika sosial keagamaan. Banyak orang pendidikan umumnya mapan, tapi pendidikan agamanya kurang mapan. Ada yang pendidikan agamanya mapan, pendidikan umumnya kurang mapan. Dengan secara pendidikan agamanya mapan, tapi menghadapi orang umum-umum yang pinter-pinter dengan ilmu umum kan kadang-kadang rikuh. Gimana cara menjawabnya? Sehingga problem-problem sosial keagamaan. Nah, makanya kemarin dijelaskan Nabi bahwa zaman menjelang akhir kan pemimpin itu juhal, bodoh, dungu. Nah, akhirnya ketika bertanya itu kan ke pemimpin, tidak mau seperti ke kita. Contoh saja saya ini, ada orang berurusan dengan saya bilang, Mbak, iki mumpung gini-gini wis kabeh kumpul kabeh wis sekali. Oh ya ngalang-ngalangi aku. Saya menyarankan karena itu keterkaitan dengan saya. Contohnya bab warisan. Itu kumpul kabeh, diurip kabeh, jalur ono kabeh KTP. Engko sampeyan nek enek sing mati gak iso swale tanah iku. Wah, saya dikata-katain yang luar biasa ya wis lah. Akhirnya saya bilang, tapi setahun kemudian sampai ke tempat saya minta KTP kan saya kasih. Ternyata betul pagi-pagi setelah setahun itu kesini. Ibumu neling, enten banjir nopo, jalan KTP tak, iya, kamu nopo, ya tak sualik no, oh gak iso kata sili, sampai biar kolak-kolaknya aku. Dari mana ini lapor,
aku mau cuma lurah kalau cari nemoni awakmu mergo sing kudu tanda tangan awakmu. Lah sampean tak kandhani bener-bener gak percaya. Nggih. Sama dengan itu. Makanya terus ketika konsul keagamaan pada orang yang dianggap tokoh tapi tokohnya nggak mumpuni, ini kan juga repot. Ternak kodok nggak apa-apa, berarti ternak PSK kan ya nggak apa-apa. Jadi kalau ini sebenarnya sudah lengkap dijelaskan di kitab Safinah. Cuman Safinah itu kan jelaskannya garis besar. Ya, kalau jenengan ingin penjelasannya lebih lengkap, ya belilah ini Kasyifatus saja. Ya, namanya Safinah yang mengomentari penjelasan Safinah. Kalau pengen lagi luas, ya Fathul Mu'in itu memang lebih luas lagi. Minhajut Thalibin, cuman ya 900 halaman dengan punya itu. Itu problematika masyarakat, insya Allah di situ bisa dengan jawab. Cuman saya belum menemukan terjemahnya. Saya mau menerjemahkan, gak punya asisten, jadi belum. Kamu ikuti waktunya. Terus yang lebih lengkap lagi ini fikih yang kontemporer, ulama kontemporer. Ini Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau punya kitab itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jadi fikih Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Itu fikih dari Imam Madhab 4, dijelaskan semua. Nah, fikihnya Imam Madhab 4 seperti ini. Minimal dengan ini Fathul Qaribul Mujid, ini harus paham. Kemudian kalau ini, nah ini kita kalau jadi tokoh masyarakat di kampung minimal ini punya. Ini kita berfikih ala madhabil arba'ah. Ini fikihnya Imam Madhab 4 madhab. Kalau ditanya Syafi'i bagaimana urut-urutannya madhab itu kan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, urut-urutannya beliau itu kan dari guru turun ke murid, akhirnya kan punya pendapat sendiri-sendiri, punya konstruksi berpikir sendiri. Nah, caranya ya di sini di kitab ini. Dan dengan beli. Gus kalau tuh bahasa sakit, Gus mau cone. Nah, pasti Pak Haji ini ngomong, lek tumbas sakit Gus pinter kene. Mau cone Gus. Lah ini dua ya. Iya. Ya minimal, dengan kan sudah ngaji sama saya Minhajut Thalibin, ya. Itu diterangkan oleh Imam Nawawi lebih luas, ya. Kalau yang generasi sebelum jenengan kan saya pilihkan Fathul Mu'in. Saya sesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan sosial keagamaan masyarakat di sekitarnya jenengan. Ya. Jadi itu, mungkin ada lagi pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan masalah junub, nefas dan ada di dalam hal-hal yang yang dilarang seperti sholat, berpuasa, kalau rakyat, nefas dan itu. Tapi tidak ada keterangan yang di dalam kitab itu mungkin seperti memutus kuku dan rambut. Apakah orang haid dan nefas atau orang yang jinabat itu boleh tidak memutus kuku sebelum dia suci? Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi diterangkan soal kita berhubungan dengan suami istri. Ya. Tadi kan diterangkan sebelum itu sudah bersih atau tidak. Tapi yang kami tanyakan, setelah suami istri itu berhubungan, tiba-tiba sebelum mandi junub si istri itu gitu. Kalau laki-laki nggak mungkin sebelum mandi jinabat itu si perempuan itu haid. Apakah tadi itu harus mandi dulu? Apakah nunggu setelah bersih? Oke. Jawaban pertama,
itu di kitab sudah dijelaskan. Ketika haid di fikih, perempuan itu dilarang memotong kuku, rambut dan sebagainya. Kalau ada rambut yang rontok itu disuruh menyisihkan, mengambil, dibundel-bundel, ditaruh di tempat yang khusus. Nanti kalau sudah suci baru dia mandi dan itu ikut dimandikan, dibersihkan, disucikan. Kalau tidak, berarti itu setiap rontok ya diambil terus disucikan sekaligus boleh. Nah, sudah dijelaskan di kitab itu, kalau nanti motong kuku ternyata kukunya ini tidak suci, ya ketinggalan, nanti dimaksa akan menuntut kita. Makanya orang yang haid itu dilarang memotong kuku, memotong rambut, ya. Kemudian hal itu sudah dijelaskan di fikihnya seperti itu. Dia juga berdasarkan Quran sama hadis. Jadi aturannya orang yang haid tidak boleh memotong kuku, rambut dan sebagainya. Nah, bagaimana Gus ketika haid terus ada kecelakaan yang harus dipotong rambutnya, yaitu harus disisihkan rambutnya. Oke, mungkin ada kejadian di luar dugaan, kena kecepit pintu, lepaslah kukunya, ini juga harus dibersihkan. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika istri itu baru digauli, terus menstruasi, apakah dia wajib mandi? Yang pertama dia wajib mandi karena tadi berhubungan intim. Yang kedua nanti mandi besar lagi setelah menstruasinya selesai dan sudah sempurna, tidak mungkin menstruasi lagi, baru diwajibkan mandi karena haidnya, bukan karena jinabatnya. Jadi di situ kan ada dua hukum yang berbeda. Pertama adalah karena jinabat atau karena jima tadi, yang kedua karena haid. Nah, ini nggak boleh digabungkan nanti sekalian ketika haid, karena ini nanti junubnya tetap, perkara junubnya tetap belum suci. Jadi itu jawabannya menurut fikih seperti itu. Ada lagi? Khususnya kita sebagai orang itu adalah yang tahu ya tahu mana terus dibuatnya. Tapi sebagai lelaki apa yang tercantum kepada semua yang istri dan laki-laki ini ada tuntutan mencari Allah bisa berarti yang laki-laki ini harus mengerti dengan semua itu. Oke. Makanya di Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi dadi pemimpinnya wong wedok kalau bahasa Jawa. Apa tanggung jawabnya? Di Quran dijelaskan seorang suami adalah presidennya adalah keluarga. Makanya dilanjutkan anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk pengetahuan hukum fikih tentang perempuan. Fikih wanita kan ada sendiri kacanya. Itu sandikan wis dicupli dhewe-dhewe dari fikih wanita, dari fikih haid dan sebagainya. Sebenarnya di sini sudah komplit. Ya, cuma maca niki kan kok kangelan. Jadi di fikih tentang wanita, suami pun harus tahu siklus haidnya itu berapa. Nah, ketika haid ada istri haidnya berhenti, tapi terus darah kotor terus, ini masih belum berhenti. Akhirnya berhentinya setelah 15 hari. Dari 15 hari suci sebentar, haid lagi. Nah, makanya di situ ada hukumnya haid, ya. Terus ada hukumnya istikhadah. Istikhadah itu kan darahnya yang masih kotor, mungkin sisa-sisa kotoran. Kenapa kok istri itu haid, habis itu sisa darah kotornya keluar terus? Ya menurut penelitian karena terlalu hubungan sering suami istri lulus, terus kan gak hamil itu. Nah itu ikut keluar kotorannya, sisa-sisa spermanya laki-laki yang ada di rahimnya perempuan yang menyisakan itu gak jadi janin, akhirnya ikut keluar bersama haid. Haid yang pertama normal, haid yang kedua ini bukan haid tapi mengeluarkan darah kotor. Ini pun juga nggak boleh digauli istrinya. Ya. Makanya gitu loh. Oke. Sekarang banyak kasus anak-anak masih kecil-kecil sudah haid,
tapi headnya habis itu mengeluarkan darah kotor dan sebagainya. Itu menurut penelitian, ya ulama mengatakan bahwa itu sebenarnya pola hidup. Faktornya anak sekarang pola hidupnya. Anak-anak kecil-kecil ini mie ayam pasti suka, bakso pasti suka, makanannya selalu instan. Terus minumnya esnya mixui, enak. Ngantri 3 jam dibelani. Ya. Saya sampai belani ketemu anak ngantri 3 jam. Ini kalau makanannya seperti itu, ngorok berbuka. Gimana ngorok buka memang ngorok ya. Jadi anak kalau laki-laki itu kenapa perilaku laki-laki bisa mirip ke perempuan? Lanang lembek, wong Jawa lembek, mendekati khunsa kalau di Quran. Perempuan juga sama. Ternyata faktornya setelah diteliti oleh ahli biologi ya, dan farmasi kedokteran, anak yang dari kecil terlalu banyak makan ayam potong yang banyak lemaknya itu, ya itu kalau laki-laki akhirnya gemulai. Makanya jangan yang ayamnya banyak gajinya, banyak kolesterolnya, ya enak memang. Nah, kenapa? Karena diteliti prosesnya ayam itu kan dari 0 hari, 1 day chicken itu, DOC itu kalau ciri tanda-tandanya dari pokpannya itu, 1 day chicken itu, umur 0 hari itu kan sudah dikasih makanan konsentrat yang mempercepat pertumbuhan. Dulu normalnya kan 6 bulan baru bisa disembelih, ini 41 hari bisa disembelih. Bahkan yang tercepat lagi ada 20 hari sudah bisa disembelih ayamnya yang kecil-kecil kayak ayam kate. Ternyata setelah diteliti, kenapa hormonnya anak perempuan head habis itu mengeluarkan darah seperti orang wilada, seperti istihadah, ya karena makanannya itu. Makanya yang baik ya makanan kembali alami. Tapi ya nggak bisa. Ibu-ibu modern lumuh tukang noai sosis dan dari siris nggak bisa pakan anaknya. Kalau telur itu apa? Telur, tinggal telur ayam kampung nombor ayam. Nah, horeng. Kasusnya ayam horeng dengan ayam potong sama diteliti. Ya. Kalau memang kebanyakan makan itu ya seperti itu. Makanya ada penelitian seperti di Amerika, di Eropa, anak-anak laki-laki kenapa kok lembeng-lembeng dekati wong bencong-bencong ayamnya? Itu karena ternyata penyebabnya terlalu banyak makan ayam potong. Okay. Kalau dia nggak seperti itu, mesti alergi. Kebanyakan alergi. Nah sekarang ayam Jawa, ayam kampung, nakalan. Diternaknya ayam kampung, tapi ayam kampung yang dipakani sentral. Telurnya sih kalau masuk telurnya. Oke, kalau telurnya masih makanannya alami seperti kampung yang ada, ya nggak apa-apa. Kalau kampungnya ada direkayasa, sekarang kan ada pabrik itu di Blitar, merekayasa ayam ya persis nanti telurnya keluar ayam kampung. Tapi itu nggak akan mampu bertahan lebih dari 4 hari. Kalau mau ternak saya teleponkan itu pabriknya, itu persis ayam kampung. Dan itu yang dijual di ayam goreng itu bukan ayam kampung, ya ayam itu. Nah, terus ada yang baru, yang barusan ini varian terbaru ayam chopper. Nah, bosnya chopper kesini ngejak bikin kandang ini sesuai berarti model menunggu. Orang dari Malang naik BMW 2 pintu, Gus, ayo bikin ternak ayam choppernya, aku bosnya chopper saat Indonesia Timur. Saya ditunjukkan ini. Akhirnya teman saya bikin diri ternak ayam chopper. Ternyata ya sama, ayam kampung, ayam kampung ternyata bukan. Itu loh, pedagang-pedagang ayam kampung yang ayam chopper itu, yang terbaru namanya chopper. Jadi mau sehat bagaimana itu juga sama dengan ayam potong, tapi didesain persis mirip ayam kampung. Harganya ayam kampung, jualnya, belinya harga ayam potong. Nasi goreng itu bukan ayam kampung, jadi ayam petelur yang akhir itu digodok dulu, setelah itu dicampuri namanya kunyit biar agak kuning-kuningan, terus diiris-iris dicampurkan nasi gorengnya. Itu bukan ayam kampung, yaitu ayam akhiran dari ayam petelur.
Kalau yang kampung ya nggak mungkin beli 10.000 satu porsi. Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Jadi bapak-bapak pun juga harus paham fikih wanita. Kalau fikih bapak-bapak sih nggak banyak masalah, karena kalau fikihnya bapak-bapak ya fikih muamalah, ya fikih nyambut gawe. Kalau ibu-ibu ya muamalah harus paham. Terus kemudian fikih wanita diantaranya haid, ya, itu memang perlu. Ya mau saya bahas tentang fikih haid sendiri. Ya nanti kalau sebenarnya ya kalau ngajinya fikih nyampe pada kitab haid, ya nanti ya nyampe di situ. Ya. Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah ya kepada kita pribadi, keluarga, dan kepada masyarakat di dunia hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna bil istiqamah tatba'uhal karamah wa tahsyurna bi ibadikas sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa lil walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.